Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Pada adik-adik santri kelas 11 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM online atau daring terkait dengan mata pelajaran An-Nahwu. Baik, pertemuan kita kali ini insyaallah melanjutkan bab kemarin, yaitu di bab mengenal tanda-tanda i'rab. Yang sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan terkait dengan bentuk i'rab rafa beserta dengan 4 tanda-tandanya, ya. Rafa tandanya ada 4 yang kemarin kita bahas sampai di sini, yaitu dhammah, al-waw, al-alif, wan nun. Kemudian kita juga membahas tentang bagian dhammah yang memiliki 4 macam tempat, ismul mufrad, kemudian jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'lul mudhari al-mujarrad anin nasib wal jazim walam yattasil bi syai'un. Kemudian setelah itu kita ke al-waw beserta dengan 2 tempatnya, jamak mudzakkar salim, asma'il khamsah, kemudian al-alif yaitu di musanna, dan an-nun di al-af'al al-khamsah. Kemudian juga kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi yaitu aliful itsnain, wawul jamaah, dan yaul mukhatabah. Baik, nanti silahkan adik-adik dibuka ya kitabnya Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah oleh pensyarah Asy-Syaikh Malik bin Salim bin Matar Al-Hadari di halaman 33. Kita masih melanjutkan bab ma'rifah alamatil i'rab. Sekarang kita ke bentuk yang nasab. Nabda. Qala syarih hafizahullah ta'ala walin nasbi khamsu alamatin. Dan untuk nasab itu memiliki 5 tanda. Wahia yaitu al-fathah, fathah, wal alifu, alif, wal kasratu, kasrah, wal ya'u, ya, wa hadfun nun, membuang atau menghilangkan huruf nun. Bagian pertama al-fathah, fathah, wa takunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadhi'. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat atau di 3 tempat. Wahia yaitu yang pertama al-ismul mufrad, yaitu di isim mufrad. Ya, di isim al-mufrad. Nahwu contohnya afadal muallimut taliba. Ya, contohnya adalah afadal muallimu at-taliba. Guru itu memberikan suatu wawasan atau manfaat kepada santri. Fattalibu, maka kata at-taliba ini maf'ulun bih, kedudukannya sebagai yang dikenai pekerjaan, sebagai objek. Mansubun, bentuknya mansub, wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathah. Fathah ini di huruf akhir ba, yaitu ada tanda fathahnya. Afadal muallimu at-taliba. Wa jam'u taksir, kemudian jamak taksir. Nahwu misalnya atau contohnya afadal muallimu at-tullaba, mirip dengan ismul mufrad. Tetapi yang jamak taksir ini lebih banyak ya, mufrad itu tunggal, kemudian musanna itu 2 atau ganda, jamak itu lebih dari 2 minimal 3. Di sini susunannya sama tapi artinya berbeda. Kalau tadi seorang pengajar, seorang guru itu memberikan manfaat, wawasan kepada seorang santri, kepada seorang siswa atau murid, hanya 1 murid, 1 santri, 1 siswa. Kalau yang ini afadal muallimu at-tullaba, seorang guru, seorang pengajar itu memberikan wawasan atau manfaat kepada para santri, kepada murid-murid, kepada siswa-siswa. Objeknya atau yang dikenai pekerjaannya lebih banyak. Fatulaba di sini kata-kata tulab maf'ulun bih sebagai objek. Dalam bahasa Arab bisa diistilahkan sebagai maf'ulun bih. Mansub, bentuknya mansub, wa alamatun nasbihi al-fathah, dan tanda nasabnya adalah al-fathah.
Kemudian wal fi'lul mudhari' idza dakhala alaihi nasibun. Fi'il mudhari' jika masuk padanya penasab. Faktor yang menjadikan fi'il mudhari' itu dibaca nasab. Nahwu contohnya lan yaktubat talib. Lan yaktubat talib. Maka fayaktuba, kata yaktuba di sini fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Fi'il mudhari' mansub dan tanda nasabnya adalah fathah karena ada tanda haruf nasabnya, yaitu lan. Aslinya yaktubut talibu, santri itu sedang menulis, tetapi karena ada yang menasabkan, yang istilahnya di sini nasib, faktor yang menjadikan kata kerjanya di akhir hurufnya dibaca fathah atau mansub, maka menjadi lan yaktubat talibu. Fayaktuba i'rabnya adalah fi'lun mudhari', fi'il mudhari' mansub, bentuknya mansub, wa alamatun nasbi al-fathah, dan tanda atau alamat nasabnya adalah fathah. Kemudian kita ke bagian 2, al-alif, yaitu alif. Wa takunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsah, menjadi tanda bagi nasab pada isim-isim yang 5, asma'ul khamsah. Nahwu contohnya afadal muallimu abaka, pengajar itu, guru itu memberikan suatu informasi, manfaat atau wawasan kepada ayahmu. Fa'abaka, kalimat abaka, ayahandamu, ayahmu, maf'ulun bih, kedudukannya sebagai maf'ul bih, objek yang dikenai pekerjaan. Mansub, bentuknya mansub, wa alamatun nasbi al-alif, dan tanda nasabnya adalah al-alif. Ini yang huruf di antara ba dan kaf, al-alif. Abaka gitu. Kemudian jenis ketiga yaitu al-kasrah. Wa takunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salim. Kasrah menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannats salim. Nahwu contohnya afadat hindun at-talibati. Hindun itu memberikan suatu manfaat atau wawasan atau informasi at-talibati kepada para santri perempuan. Jamak at-talibati kepada para santri wanita. Fat-talibat, maka kata at-talibat di sini para santri perempuan, para siswa perempuan, para murid perempuan yang jumlahnya banyak karena dia jamak muannats salim, kedudukannya sebagai maf'ulun bih, objek atau maf'ul bih yang dikenai pekerjaan. Mansub, bentuknya mansub, wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya yaitu al-kasrah. Ini ya, yang huruf ta ini yang dibaca kasrah. Fat-talibati, at-talibati, ati, ini tandanya adalah kasrah. Keempat, al-ya, wa takunu alamatan lin nasbi fi maudhi'ain. Ya menjadi tanda bagi nasab di 2 tempat. Yang pertama fil musanna, yaitu di musanna. Nahwu afadal muallimu talibain. Guru pengajar itu memberikan manfaat, wawasan, informasi kepada 2 orang santri laki-laki. Fatolibain, maka kata yang bermakna 2 orang santri laki-laki, 2 orang murid laki-laki itu kedudukannya di dalam i'rab sebagai maf'ulun bih, objek yang dikenai pekerjaan. Mansub, bentuknya mansub, wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-ya. Tempat yang kedua, wa fi jam'il mudzakkaris salim, dan di jamak mudzakkar salim. Nahwu contohnya afadal muallimul mujtahidin. Guru pengajar itu memberikan informasi, manfaat atau pengetahuan atau wawasan kepada al-mujtahidin, orang-orang yang rajin, orang-orang yang giat. Fal mujtahidin, maka makna kata dari mujtahidin, orang-orang yang giat, orang-orang yang rajin, orang-orang yang bersungguh-sungguh itu kedudukannya dalam kalimat afadal muallimul mujtahidin sebagai maf'ulun bih, objek. Mansub, bentuknya mansub, wa alamatun nasbi al-ya, dan tanda nasabnya yaitu al-ya. Di mana? Ini di antara huruf bi dan nun. Tanda ya sukun ini, fal mujtahidin. Nanti bisa menjadi mujtahidun, bisa menjadi mujtahidin. Nah, di sini kita pentingnya menguasai nahwu ya, terutama i'rab, agar kita bisa paham memaknai ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis dari Nabi SAW. Kenapa bismillah dibaca bismillahi, tidak bismillahu atau bismillah? Dari sini kita belajar, tapi memang dengan pelan-pelan. Kelima,
Hadfun nun. Hadfun nun menghilangkan huruf nun atau membuang huruf nun. Wa yakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsah. Menjadi tanda bagi nasab pada fi'il. Af'al itu jamak dari fi'il al khamsah yang 5. Contohnya nahwu lan yaktuba. Aslinya yaktubani, karena masuk ada huruf, ada faktor yang menasabkan lan menjadi lan yaktuba. Sekali-kali dua orang laki-laki itu tidak akan pernah menulis. Walan yaktubu, aslinya kalau lannya tidak ada yaktubuna, maka karena masuk harf lan yang maknanya sekali-kali tidak akan pernah, maka nunnya itu diganti menjadi alif, nunnya dihilangkan. Walan yaktubu, sekali-kali mereka itu tidak akan pernah mau menulis. Laki-laki ya. Kemudian lan taktubi, aslinya katanya atau kalimatnya taktubina, karena terdapat faktor harf lan maka menjadi lan taktubi. Sekali-kali kamu seorang perempuan tidak akan pernah mau menulis. Selamanya tidak akan pernah ya menulis. Baik. Fakullu wahidin min hadil af'al, maka semua atau dari fi'il tersebut, yaitu fi'il mudhari minal af'alil khamsah, yang berupa fi'il mudhari dari af'al al khamsah, kata kerja yang 5, itu mansub. Semuanya mansub ya. Yaktuba itu mansub, yaktubu mansub, taktubi mansub karena ada harf lannya. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya yaitu hadfun nun, menghilangkan atau membuang huruf nun. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, aslinya kata ini kalau tidak ada lan, cara bacanya yaktubani, yaktubuna, taktubina. Karena masuk lan menjadi lan yaktuba, masuk lan menjadi lan yaktubu, masuk lan menjadi lan taktubi. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan di tanda al-khafd ya. Nanti mohon penjelasan yang sudah Ustadz sampaikan atau yang kita pelajari bersama disimak atau dilihat, diperhatikan sampai selesai. Ada poin-poin pentingnya, misalnya agar bisa kalian simpulkan ya. Al-fathah itu di mana tempatnya, al-alif di mana, al-kasroh di mana, al-ya di mana, al-kafunun di mana. Kemudian misalnya ismul mufrad, nah itu kasih contoh jamak taksir, fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasib, seperti itu. Antum dikasih keterangan ya. Kan kalau bisa diartikan, karena kita ini mempelajari muqarrar pelajaran nahwu dengan kitab, sebenarnya kitab yang lama ya Al-Ajurumiyah, tetapi sudah disyarahkan oleh Syekh Malik bin Mator Al-Hadari. Sebenarnya ini lebih mudah, tapi karena kita masih dalam keadaan pandemi melalui online ya, KBM daring atau online ya, mungkin ada sedikit kurang efektif, tapi tidak apa-apa. Insya Allah nanti kalau kita sudah dalam keadaan normal, kita bisa tatap muka, memang lebih afdalnya, lebih utamanya diterangkan atau dibahas lewat papan tulis, tapi tidak apa-apa ya, kita hanya melalui media HP ya. Baik, selesai materi kita. Nanti kalau ada misalnya masukan, kritikan, saran atau usulan, silahkan disampaikan melalui kolom komentar atau melalui japri di nomor Ustadz ya. Jangan lupa untuk di like videonya, dan yang belum mensubscribe silahkan di subscribe. Baik, barakallahu fikum jami'an. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.